Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Segala puji syukur bagi Allah. Kembali hari ini kita melaksanakan podcast, kalau tidak salah ini podcast kelima setelah sebelumnya bersama Bang Jai. Dan hari ini kembali kita kedatangan tamu sahabat kita, Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD KNPI Hulu Sungai Tengah. Terima kasih. Dinda Selimi Guspianur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bang. Diundang ke podcastnya Bincang. Iya, Bang Batur. Bincang bersama Bang Patur. Jar kakanakan kursus bincang bersama Bintor jar. Jadi Dinda kita ini merupakan salah satu staf karyawan di Universitas Lambung Mangkurat ULM. Dan terakhir ada kabar bagus, kabar gembira. Mudah-mudahan dapat posisi bagus setelah ditarik dari sebelumnya di lab dan sekarang ke Banjarmasin kan lah. Bagaimana kondisi di di pekerjaan? Alhamdulillah baik Bang. Kondisi ya lumayan bagus lah. Bagusnya bagus dalam apa dalam penghasilan kah bertambah atau posisi naik? Bagus dalam artian kita bersosial dengan warga masyarakat kampus lah Bang, dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan staf-staf yang lain. Ini kan jadi banyak nih aktivitas, jadi ketua organisasi kepemudaan, terus di bidang pendidikan, dan terakhir katanya juga membuka tempat wisata ya? Iya Bang. Itu BUMDes kah atau dari masyarakat inisiatif? Pertamanya gini Bang, kita kan melakukan survei 2-3 harian kemarin, karena Desa Pengambau Hulu itu Bang berpotensi wisatanya paling banyak di Kecamatan Haruyan. Habis itu kan kita lakukan pembicaraan dengan pihak Pemdes, pemerintahan desa. Alhamdulillah respon dari pihak pemerintahan desa itu sangat luar biasa Bang. Jadi kita angkat bersama-sama lewat BUMDes. BUMDes itu unitnya pariwisata dan dikelola pionernya itu penggerak wisata namanya air terjun Tagur Anginan Bang. Itu di mana lokasinya? Di Pengambau ada? Di Desa Pengambau Hulu Bang. Pengambau Hulu. Iya. Itu bendungan. Okay. Bendungan ambil ke kanan sekitar 600 meter. Oh. Sekitar 600 meteran lah kurang lebih. Jadi yang dijual di sana potensinya kan banyak katanya. Potensinya apa-apa yang ada di sana? Rencana kita itu Bang, nanti selain kita itu bukan objek sih Bang, bahasa kitanya sekarang ini Bang, venue. Oh. Venue wisata air terjun Tagur Anginan. Rencana itu kan kita tidak hanya menjual air terjunnya aja Bang, bukan. Di sana nanti Bang kita membuka rencana itu kan puncak perkemahan. Habis itu kita kan pasar rakyat itu kan dari hasil kebun rakyat, dari itu kan kita nanti setengah bulan sekali atau sebulan sekali nanti kita pasarkan di lokasi wisata itu Bang. Jadi di lokasi wisata itu ada pemandangan alam. Iya. Terus lagi ada direncanakan pasar rakyat. Iya. Dan juga tempat perkemahan. Iya. Berarti kan luas tuh. Iya Bang, alhamdulillah. Yang pun haji siapa nih? Itu haji siapa kan Pak Haji biasanya ampun tanah Bang. Secara tanah lokasi itu Bang, yang punya tanah itu sekitar 6 orang masyarakat. Alhamdulillah respon dari yang punya tanah sangat luar biasa Bang, karena kita kan memperdayakan pemuda-pemuda yang ada di Desa Pengambau Hulu. Memberdayakan bukan memperdayakan. Iya. Cocok ini jadi kabit pemberdayaan hawa nafsu ya. Sulit di diaspora. Dukungannya pemerintah bagaimana?
Kayaknya pindah suan-suan terus nih Kak. Sekda, Kadispora, Kabupati. Rencana kita Bang itu dikelola oleh masyarakat sekitar aja Bang, dan pemerintah desa tersendiri lah. Tanpa, insya Allah kita kan ibaratnya di sana itu Bang, kita kalaunya untuk kegiatan untuk selama ini kan kita patungan Bang. Ada yang baru 50.000, ada yang 10.000. Tapi sudah mulai buka. Alhamdulillah setiap hari lumayan Bang penghasilan bagi kawan-kawan pemuda yang di Pok Darwis itu. Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Iya. Kelompok sadar narkoba bisa jadi. bisa Bang. Jadi selain di situ satu titik berarti ada lagi yang disurvei untuk di Hulu Sungai Tengah nih. Hulu Sungai Tengah ini Bang, saya cuma di Desa Pangambulu karena kita kan asli putra daerah sana Bang. Iya, kampung orang sana kan. Biasanya kalau berbicara putra daerah itu pasti anak calon bupati tuh. Masya Allah. Ya kalau lah kita aminkan dulu Bang. Mudah-mudahan kita aminkan dulu. Yang penting amin dulu. Jadi KMP sekarang sebagai sebuah organisasi kepemudaan. Apa kegiatan yang direncanakan? Pelantikan sudah? Alhamdulillah pelantikan kita belum Bang. Direncanakan kemarin kan kita direncanakan di tanggal 17 Desember Bang. Karena berhubung di pusat masih ada dualisme di pusat, otomatis kan di daerah ini kan di provinsi ini kan ketua yang ada Bang Fajrul sudah habis Bang, habis, dan ini kan tidak ada info lagi entah perpanjangan atau muswil ya. Tapi sementara kegiatan yang dilaksanakan, karena kan ketuanya Dinda, terus sekretarisnya Rustam Effendi yang juga notabene orang organisatoris, yang tentunya melihat bahwa bagaimana sih formatnya untuk ke depan sebenarnya dengan jangka waktu 3 tahun ini. Apakah ingin menjadi ketua KNP seumur hidup juga? Jadi semalam itu kan waktu kita sebelum melaksanakan musda, kenapa orangnya itu juga, dan ini perlu kita sampaikan juga sebenarnya. Ini sudah ada estafet. Kenapa dulu kita memegang ada sampai 3 periode, misalnya kita dengan Abang Ija, terus kemudian ada beberapa lain, karena memang masih masuk. Sekarang sudah lewat umurnya. Ya kalau pemuda itu kalau dalam undang-undang berapa? Dari umur 17 sampai 40. Iya, 40. Iya. Itu KNP kalau versi kementerian 35. Nah, berarti kan kalau 40 itu mungkin lebih haji sudah tua gitu, tetapi merasa masih muda. Yang penting semangatnya Bang. Semangatnya masih muda. Iya. Nah, jadi sementara KMP di mana bersekretariat? Alhamdulillah kita sekarang kan bersekretariat di Jalan Rasau Bang. Jalan Rasau yang ex PMII dulu Bang. Oh, PMII-nya pindah. Iya, pindah. Di lokasinya bagus, strategis. Iya. Dan itu mungkin kalau misalnya jalan lingkar nantinya sudah mantap 2 jalurnya ya Bang. Ya, alhamdulillah. Dan sementara itu kan Bang, sekretariat yang ada itu kan kita pribadi sama sekretaris yang menghandle untuk biaya. Yang kita harapkan sih pihak Pemda Bang memberi kita tempat lah. Masalahnya kita KNP ini kan organisasi plat merah Bang bahasanya Bang. Iya. Apalagi kan pemuda kan penerus. Mudah-mudahan bisa dikoordinasikan Insya Allah. Karena bupatinya juga di sini orang muda. Mungkin bupati termuda di Indonesia lah. Kemungkinan Bang. Kayaknya. Tapi kan semangat Sidin kan semangat muda juga Bang. Iya, karena orang muda. Iya. Dalam politik ya. Iya, Jadi ada yang bicara atau menyampaikan, bahkan kemarin dengan diskusi dengan Bang Ije juga disampaikan. Jadi kan Bang Ije ketua Majelis Pemuda kita. Iya, Nah, jadi di situ sampai KNP ini kok ditarik-tarik ke politik itu. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Untuk saya pribadi Bang, insya Allah dan organisasi kita tetap netral. Insya Allah.
siap membela yang baik. Yang pastikan kita bang, membela yang benarnya. yang pastikan kita KNP ini bang mensukseskan visi misi bupati yang ada bang. Dalam artian kan apa yang bisa kita bantu dari segi pemuda, insya Allah kita siap. Dalam artian untuk pembangunan, untuk yang pasti pembangunan manusianya bang. Basic saya kan bang orang bahasanya kan orang yang lama di, bukan lama sih, kita kan di bagian akademika kan. Jadi menurut saya bang, saya lebih ke ading-ading yang ada di SMA itu bang. Saya mau apa, yang mana putus sekolah itu saya mau tarik bang, agar dia ke sekolah mana dulu lah, asal jangan putus sekolah bang. Ini kan target saya bang selama 3 tahun ini, insya Allah. Tapi ini kan ada beberapa anak-anak yang di SMA yang putus sekolah itu bang, saya pindahkan ke Ganesha, SMK Ganesha. Kenapa alasannya ke SMK Ganesha? Karena bang di SMK Ganesha pertama itu kan kekurangan murid, kedua kalaunya kurang dalaman, ada kan sekolahan itu kan ada, bukannya batas apa sih bang namanya, kalau dia kurang dari sekian orang maka terancam ditutup. Iya. Nah, jadi sekarang bang saya sama kepala sekolah itu intens. Ini saya kemarin ada 4 orang yang saya fasilitasi ke Ganesha, dan insya Allah uang kita pribadi bang untuk bensin. Nah, yang penting anak itu jangan putus sekolah. Program salah satu program untuk mengawal di bidang pendidikan dalam pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi untuk yang mereka ini kan yang putus sekolah ini, dari biaya bagaimana? Biaya apa bang? Biaya pendidikannya kalau yang tidak mampu pihak sekolah katanya kan ada beasiswa kah atau apa itu? Iya. Pihak sekolah yang mana? Tapi kan untuk yang untuk minyak ya kita kan adalah sedikit bang untuk mereka. Tapi kan tidak sebesar, kita bukan orang berduit juga bang. Tapi yang pasti kita mengusahakan agar anak-anak penerus bangsa ini jangan sampai putus sekolah. Iya, dan juga terkait dengan isu-isu lingkungan kan, pemuda diharapkan bisa memberi kontribusi lah, masukan, saran, dan juga suara lah untuk melindungi lestarinya Meratus. Benar. Tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa pertambangan, galian C, penebangan liar dan yang lainnya, secara kasat mata diakui atau tidak diakui juga salah satu pemicu banjir. Benar bang. Di awal Januari 2021 lalu, banjir bandang. Kalau KNP memandangnya bagaimana untuk proses? Apakah masih optimis bahwa kawasan Meratus ini masih bisa dipertahankan? Kalau kita pribadi bang, insya Allah optimis, maupun secara organisasi lah kita mendukung dengan adanya SEP Meratus bang. Tapi kan kita bingung juga, SEP Meratus ini untuk siapa sih? Maksudnya? Dalam artian gini, SEP Meratus, tapi di hulunya kan kita nggak tahu bang. Sampai banjir bandang, kan di hulunya kita nggak tahu. Ada nggak yang survei yang ke sana, yang sampai ke hulu perbatasan sama sekali? Ada nggak? Saya kan, mohon maaf bang, izin. Saya kan orang kehutanan, bukan, ilmu saya mungkin lebih rendah lah dari yang lain. Tapi kan saya asli orang Hulu Sungai Tengah, sangat menyayangkan bang. Dalam artian sampai ada balokan kayu itu besar banget bang, yang sampai ke daerah Hantakan. Berarti kan di hulunya bang ada sesuatu. Ada penebangan? Ya saya nggak beranian, yang pasti kan ada sesuatu lah. Mudah-mudahan
harapan kita pribadi bang, buat anak cucu kita ke depan lah, agar HST ini kan yang pastinya hutan Meratus ini kan sebagai hadiah untuk anak cucu kita ke depan. Mereka masih melihat gunung, masih melihat hutan, pohon-pohon yang besar. Mudah-mudahan lah, harapan saya Pak. Dan banjir kita ini merupakan bencana yang sepertinya bencana langganan dan traumatis itu. Jadi misalnya kayak di tempat kami di Cakrawala ini, ya hampir sepinggang di sana semua komputer juga terdampak. Dan kalau misalnya ada hujan, khawatirnya pasti terjadi banjir. Dan kita bisa juga membayangkan bagaimana warga kita di Kampung Kadi, bagaimana warga kita di Hipia, bagaimana warga kita mungkin di daerah-daerah yang berada di sisi pinggir sungai. Terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah itu, yang terakhir kan memang ada pengerukan. Kita berharap itu bisa paling tidak mengurangi lah dampaknya, karena kalau dilihat di foto-foto Bahari kan di tahun 1930 memang banjir itu ada sejak zaman Belanda. Iya benar. Nah, jadi apa sebenarnya yang mungkin bisa dilakukan, masukan bagi pemerintah daerah supaya penanganannya itu dengan jangka panjang? Yang pasti itu bang, kita kan ini dari sisi sungai itu kita ada penyempitan, pendangkalan. Ya normalisasi sungai itu perlu lah bang, untuk arus air itu cepat turun. Selama ini kan kita tidak ada mendengar lagi normalisasi bantaran sungai. Iya, samping menyamping kan ya. Contohnya gini bang, kita di Kecamatan Haruyan, sungai itu lebarnya 8 meter bang. Standar sungai itu kan yang pasti 8 meter. Iya. Ini jadi hampir 5 meteran bang. Itu di daerah kita. Makanya kita itu di Haruyan itu bang, kena. Sebelum kita bicara ke berapa ya bang, kita ke Haruyan dulu. Di Haruyan itu bang, kenapa banjir selalu ya tiap hujan dikit banjir, karena sungai itu ada penyempitan dan ada pendangkalan di bagian hilir. Salah satunya adanya karena bangunan bronjong yang tidak teratur bang. Iya. Ya harapan saya kan ini kan kita lagi dengan beberapa teman-teman pemuda di Haruyan. Iya. Kita kan rencana bagaimanalah menindaklanjuti kendala banjir yang ada di Haruyan itu bang, agar mengurangi dampak melebarnya air sungai, air itu bang ke jalan. Yang pasti bang, kalinya bisa sih pengurukan sungai itu yang pasti kita harapkan bang, kalaunya ada dananya dari pemerintah. Barabai ini kan di lambang Barabai itu ada melambangkan karet, terus ada padi, sungai padi, kata mupakat, murakata, mupakat rakat seia sekata. Iya. Sungai ini kan identik dengan Sungai Barabai, yang berhulu di Hantakan. Lalu Sungai Batang Alai berhulu di Batang Alai, tentunya kawasan Batang Alai Timur, lalu Labuan Amas Utara. Kondisinya memang hampir sama dalam posisi terjadi pendangkalan. Dalam upaya SIP Meratus itu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya peran pemuda ini? Kalaunya SIP Meratus itu kan kita sebagai pemuda nih supaya jangan jadi slogan. Iya benar bang. Iya benar. Karena kan ini disampaikan sementara misalnya tambang ilegal, misalnya penebangan liar masih terjadi. Iya. Nah dan sementara kita mungkin tidak bisa sekedar mungkin teriak-teriak saja untuk menindak. Oknum juga tidak berwenang. Benar. Alhamdulillah bang, ulun pribadi, ulun kan ada di Banjarbaru tempatnya bang, yang pasti
ulun kan ada pembibitan itu, pembibitan dari tanaman berkayu dan tanaman buah. Harapan saya ke depan bang, anak-anak muda itu ikutlah berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Dan artian kalau bibit kami nih misalnya kan kayak paham kami hendak ikut serta menganokan lingkungan aja, tapi bibitnya kan tidak, insya Allah wadah ulun gratis. Silahkan ambil berapapun. Alhamdulillah ulun memperdayakan, bukan memperdayakan sih, merangkul anak-anak kawan-kawan mahasiswa kehutanan bang, olah, dalam artian ini kami membentuk Loklaga Harbara bang. Tapi jangan disangkut pautkan dan Harbara itu dengan tambang batubara, bukan bang. Loklaga Harbara itu artinya bang Haruyan Barabai. Nah, jadi di situ bang saya bidang menjurus ke bidang lingkungan hidup dan kehutanan, bekerja sama dengan para dosen-dosen yang ada di Kalsel yang yang ke bidang lingkungan lah. Alhamdulillah banyak bantuan bang dari sana. Jadi bibit silahkan aja ambil, kita fasilitasi. Kalonya ada baik di pihak sekolah, pihak mahasiswa, perorangan atau kelompok organisasi apapun, kalonya meminta bibit kami siap. Tapi kan tidak semua bibit diambil, maksudnya dibagi misalnya perlunya misalnya 100, misalnya 50 bibit. Alhamdulillah bang. Iya, jadi tidak terasa bahwa sebenarnya menanam pohon yang untuk kelestarian. Sementara pohon-pohon besarnya ditebang. Nah, itulah Pak. Kita ini luar biasa. Dulu ketika kami ke daerah Batang Alai Timur itu, daerah Hinas Kiri, ada umur pohon itu yang ratusan tahun. Iya benar. Dan masyarakat di sana tidak menebang kecuali pohon itu roboh. Iya. Nah, itu kan kearifan lokal. Benar, Bang. Yang kita sangat hormati tentunya terkait dengan adat masyarakat setempat. Nah, lalu untuk generasi muda sekarang, di zaman pandemi Covid, mencari duit sulit. Iya, benar. Manggaring apa kan? Nah, kira-kira apa untuk gerakan ekonomi kerakyatan di khususnya di kepemudaan? Kalau yang bisa misalnya disampaikan dan bisa dikawal, selain bidang pariwisata, apa kira-kira yang dikembangkan di Hulu Sungai Tengah ini? Kita di Hulu Sungai Tengah ini pandangan kita pribadi ya bang. Banyak bang yang bisa kita gali. Potensinya alhamdulillah luar biasa. Dari tidak selain menggali batu bara. Kalau bisa janganlah dulu bang. Iya. Kalau bisa janganlah. Batu bara dan sawit ini bang tidak ada yang memperkaya untuk masyarakat. Kenapa? Contohnya yang ada adalah masyarakat yang kaya. Paling kayak sebentar habis. Kenapa? Karena kedada lahan. Untuk saya jangan kayak orang hutan aja. Harapan kita bang, anak-anak muda ini kan kita terutama di HSD ini kan lebih kreatif dan inovasi lah. Secara gini bang, kita jangan mengharap pekerjaan, tapi kita bikin dunia pekerjaan baru. Contohnya kayak ulun pribadi, ulun membuka Loklaga Harbara, namanya Loklaga Harbara Hijaukan Benua. Itu bang, kawan-kawan anak-anak muda itu bang di situ masuk bang. Secara tidak langsung mereka itu dapat uang dan menjaga lingkungan. Alhamdulillah. Tapi secara ekonomi mungkin tidak sebesar dengan gaji para PNS, tapi adalah untuk mereka mahasiswa itu makan cukuplah makan sehari bang. Apalagi dosen datang misalnya atau orang datang berkunjung, ada yang ninggalin makanan, ada yang ninggalin uang untuk, mohon maaf, mereka untuk beli rokok. Kan secara tidak langsung uang itu datang sendirinya bang, karena yang tamu ini melihat etos kerja kita, kinerja kita di lapangan, rapi, rajin. Saya harapkan pemuda-pemuda di HST ini lebih lebih untuk
membuka peluang usaha bang, jangan mencari usaha, buka peluang usaha sendiri. Ya, pemuda kita ini kan misalnya ada satu formasi guru. Nggih, Formasinya satu yang mendaftar 3.000, sementara sisanya yang 2.999 orang, Nggih. ya kan? Kemana gitu nah? 2.990 orang. Dan memang mindsetnya masih mau menjadi PNS. Nah, benar itu bang, benar itu bang. Itu yang kita apa? Sedikit gimana ya? Kalonya berpikiran selalu PNS, apalagi mohon maaf izin, setiap tahun mahasiswa ini sarjana ini banyak bang. Jadi kan kita harus inisiatif diri lah, bagaimana menciptakan dunia kerja. Contoh saya pribadi di Desa Pengambo Hulu sebelum saya buka bang, anak-anaknya pemuda-pemuda di tempat ulun tuh santai di pelataran rumah, ikut ke sawah, ngangkut pasir. Alhamdulillah dengan adanya wisata dibuka ini bang, mereka ada yang jaga parkir, mohon maaf, yang bisa mencangkul taruh mencangkul, yang bisa jaga parkir, mohon maaf, jaga parkir, yang bisa pengamanan taruh pengamanan. Jadi kan pemuda itu kan asal kita rangkul, insya Allah. Dan alhamdulillah sekarang bang, ya kapan-kapan jalan lah bang ke sana. Jadi kian tahulah suasana di sana kayak apa pemudanya sekarang. Alhamdulillah baru buka 1 bulan bang. Baru buka satu bulan dan alhamdulillah mereka bisa lumayan lah bawa uang pulang ke rumah untuk anak istrinya, untuk belanja sehari-hari dari tempat wisata itu. Dan saya bang anjurkan kemarin, wisata itu jangan dipungut mahal. Ini kami parkir 2.000, masuk 2.000. Jadi kan kita menjual orang menikmati alam ciptaan Allah Ta'ala, bukan kita buka tempat wisata kita mencari kesempatan, jangan. Jadinya membuat orang jera bang. Berilah pelayanan yang maksimal lah untuk di tempat pariwisata, buat orang senang. Prinsip saya gitu bang. Kan tempat pariwisata ini ya konsepnya itu tadi sebenarnya sama, kenyamanan, ketertiban, dan keamanan. Benar. Tapi ada banyak juga tempat wisata yang musiman. Ya musiman, benar. Dan ketika sudah terbiasa orang melihat, terbiasa orang datang ke sana, jenuh. Nah, jadi inovasi apa yang akan dikembangkan di wisata yang sedang saat ini dirintis? Mungkin kedepannya bisa besar. Ya, secara kita di lapangan, kita jangan buka langsung bang, bertahap. Jadi orang itu kan ingin datang lagi bang. Kalau kita buka tempat, mohon maaf, izin misalnya tempat selfie-nya gini, langsung kita buka, orang cuma sekali aja bang. Kalau kita mainnya bertahap, ini dulu dibuka, nanti kan tempat apalagi dia dibikin kan bang, supaya kita per misalnya 3 bulan kita robah. Jadi kan pengunjung itu tidak bosan bang. Itu dan kita pribadi bang, penelitian ulun kan tentang persepsi dan sikap masyarakat terhadap kawasan ekonomi kepariwisataan di Desa Kiram. Nah, jadi dari hasil penelitian di Desa Kiram itu bang, saya bawa ke sana, ke Desa Pengambo Hulu, untuk bagaimana kita kepada pengunjung, kepada masyarakat sekitar, agar wisata ini bertahan lama. Jangan sampai panas-panas tahi ayam. Iya. Jadi orang bahasa Banjar kan, musiman. Tidak seumur jagung. Dan di tempat wisata itu bang, jangan sekali-kali kita, mohon maaf, warung itu mahal. Itu merusak bang, merusak citra. Kalau bisa gratis sama sekali. Kalau bisa bang, maksudnya kita standar aja lah, misalnya kan di kampung misalnya 1.000, di sana 2.000. Nah, misalnya ya paling mahal 3.000 atau 4.000 lah. Kalaunya es kelapa misalnya 5.000, hal wajar lah.
hal wajar lah. Kalau es teh sampai 5.000 kan kayak di pasar kayak di warung malam lah. Sektor pariwisata yang bisa digarap di sini dengan belajar dari sama-sama di belajar. luar daerah juga yang bisa diterapkan kan dari Kiram tadi ke desa Pengambau Hulu. Tidak ingin mengembangkan misalnya menjadi konsultan pariwisata di sini. Untuk itu Bang, kita secara pribadi mungkin kita berbagi ilmu lah dulu. Saya pribadi pun sukarela Bang tentang ilmu. Kalau kita apa yang kita bisa kita bagikan, kita bagikan. Kalau tidak bisa, kita bilang tidak bisa Bang. Karena bagi ulun pribadi Bang, kita sarjana, kita kada implementasikan di desa kita atau di daerah kita, percuma kita jadi sarjana Bang. Mohon maaf, percuma kita jadi sarjana. Karena saya waktu saya dulunya Bang supir, ini cerita sedikit Bang. Supir dengan Profesor Dr. Atailah Mursid MS, asli putra Kayu Bawang, adiknya Sakdilah Mursid, mantan sekretaris kabinet pembangunan zaman Presiden Soeharto. Dan beliau di mobil itu Bang sering memberi saya motivasi, memberi saya bahasa banyak tuh pawadahan lah. Andai kata ikam lulus kuliah, bulik ikam ke kampung, jangan kada bulik. Itu dalam mobil Bang, sampai pesan beliau tuh saya ingat Bang. Pokoknya kamu harus pulang ke kampung halaman kamu, bangun kampung halamanmu. Kalau tidak bisa di kabupaten, di desamu sendiri. Itu orang pertama yang saya anggap orang tua, sahabat, mentor ulun di Universitas Lambung Mangkurat. Itu yang memberi saya semangat Bang. Jangan sampai kamu supir, jangan sampai selamanya kamu jadi supir. Itu Bang. Alhamdulillah tahap bertahap, alhamdulillah karena didikan beliau. 3 orang Bang mentor saya di Universitas Lambung Mangkurat. Almarhum Profesor Dr. Atailah Mursid, Profesor Dr. Insinyur Gusti Muhammad Hatta, dan Pak Rektor sendiri Soetarto Hadi Bang. Itu mentor ulun dalam kehidupan. Bagaimana cara dengan orang banyak, dengan pokoknya kata beliau, kalau kamu sudah sarjana, setidaknya kamu pulang ke kampung halaman. Itu Bang, untuk berbagi ilmu lah. Iya. Generasi muda kita sekarang sepertinya ya mungkin karena dunianya serba nyaman dibanding dengan masa-masa lalu, dimana mungkin kalau kita mencari uang 5.000 atau 10.000 kita harus banting tulang. Nah, anak-anak sekarang ini kan seolah-olah dimanja. Iya, dimanja. Nah, dimanja, terus kadang mereka mentalnya juga tidak kuat, lari ke narkoba. Iya. Dan kalau pola didikan anak dulu dengan anak sekarang berbeda. Benar. Nah, jadi kalau misalnya dahulu kan kuitan kita bisa memukuli, memangku dan sebagainya. Iya. Kalau sekarang anak itu bisa melaporkan orang tuanya dengan kekerasan. Benar Bang. Penganiayaan. Ada undang-undangnya sekarang Bang. Iya. Jadi pendekatannya kadang lebih kepada komunikasi. Bang. Nah, jadi untuk ini kan sama sebenarnya peran generasi muda selain di pembangunan juga sama-sama mengingatkan lah. Iya benar Bang. Dengan suasana seperti ini, di mana dunia makin terbuka lebar, yang jauh makin dekat, yang dekat malah jadi semakin jauh. Terkait dengan kepemudaan di tempat kita, peredaran narkoba setiap hari rilis berita ada penangkapan. Benar Bang. Kita pribadi prihatin Bang dengan kondisi kita di HST ini. Lumayan hampir ya anggaplah seminggu itu sekali pasti ada berita pasti ada narkoba, terkait narkoba. Narkoba yang ditangkap yang kece-kece Bang. Iya. Saya harapkan izin Pak Polisi, mudah-mudahan yang besar lah ditangkap Pak. Yang besar lah. Kalau yang kece-kece masih ada yang besar.
Kalau yang besar insya Allah yang kece-kece habis, insya Allah. Ya kan memang rumit juga rumit. Jaringannya memang rumit. Iya, ada sampai luar negeri. Ya kita sangat disayangkan lah calon penerus bangsa kan. Siapa tahu mereka itu jadi bupati, gubernur, disodorkan yang dari masa mudanya, masa kanak-kanaknya seperti ini, hancur bang penerus kita bang. Iya, ke depannya kasihan ke depannya bang. Jangka panjang KNP jangka panjangnya kita bersama kawan-kawan di KNPI mudah-mudahan bisa membawa nama pemuda terutama KNPI HST ikut mengawal dalam artian apa yang bisa kita bantu untuk pemerintah, apa yang kita bisa bantu untuk masyarakat sekitar, dan di desa pun seperti itu bang. Jangka panjang kita bang, saya kan sama sekretaris bilang bagaimana kita supaya ekstensi organisasi kepemudaan yang ada di ST ini kompak bang. Dalam artian kompak ini bukan kompak satu komando atau lain. Yang penting kita menjaga agar pemuda-pemuda kita yang ada di HST ini ikut sertalah di dalam lingkaran untuk membuat apa namanya ya, masyarakat itu merasa nyaman lah. Jangan sampai kita rentan juga bang. Mohon maaf, anak-anak muda sekarang kan karena tidak ada pekerjaan, ada yang becicuntan. Jadi kita ya peran ulun pribadi lah, tanggung jawab ulun sebagai ketua KNPI HST, ulun pemuda juga bang. Jadi kita memahami bang, karena pemuda yang ada di HST ini cuma tidak ada pekerjaan aja bang. Kalau ada pekerjaan insya Allah maju. Ya itulah kita menunggu kadang bang. Anak-anak muda sekarang mohon maaf kadang menunggu pekerjaan, tidak menjemput bola. Mengharap jadi PNS. Peluangnya kecil. Ada mengharap jadi pegawai batubara di sini. Ya lucu juga sih bang. Ke tempat kita ada yang mau ya kalnya tambang. Ulun kena minta masuk akan PN bang. Mentang-mentang kita ketua NPI bang. Aduh, sulit. Mudah-mudahan ya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan lah bang untuk anak-anak muda, diberi pelatihan atau apa. Apalagi syukur-syukur diberi modal. Tapi kalau zaman sekarang sih pandemi COVID ini kan tidak memungkinkan untuk. Ya katanya kan kalau dalam setahun itu rata-rata pendapatan 500 ribuan itu tidak tergolong miskin. Iya benar bang. Makanya ada intervensi pemerintah dengan bantuan misalnya seperti BLT, terus misalnya juga PKH dan yang lainnya. Itu sebenarnya upaya pemerintah supaya masyarakat ini tidak terjerumus lebih dalam kemiskinan lewat dengan bantuan-bantuan tersebut. Tapi kan tidak selamanya. Iya benar bang. Diberikan bantuan, apalagi untuk generasi muda kita. Mereka terkesan nanti tidak bisa mandiri. Mandiri, benar. Sama seperti di desa itu kan dana desa bang. Dana desa itu kan kita tidak berpatokan suatu saat kita tuh pasti dapat lagi. Makanya kan diadakan BUMDes untuk desa itu mandiri. Apa unit-unit yang bisa dikelola di desa itu bang? Misalnya unit pariwisata, unit bank sampah misalnya, atau unit misalnya kalau izinnya keluar galian misalnya kan bisa lewat BUMDes di desa. Apa sih yang tidak bang? Tapi kan tergantung bagaimana cara, mohon maaf, kepala desanya, pembakalnya merangkul di masyarakat. Itu harapan saya bang. Saya buah saja yang dirangkul. Kalian ada ya. Mana ada.
Mungkin untuk anak-anak muda nih, Iya Bang. pesannya bagaimana kira-kira? Pesan saya anak-anak muda khususnya di Hulu Sungai Tengah, jauhi narkoba, jauhi dari hal-hal yang negatif, bikinlah di desamu sepositif mungkin dengan cara berkegiatan, dengan membuka kegiatan bersama kawan-kawan yang lain. Misalnya kita buka lapangan pekerjaan, misalnya kan mohon maaf Bang, misalnya kita bikin kelompok sampah, Bang sampah, Isinya bersampah semuanya. tapi kan Bang, sampah itu kan Bang walaupun sampah nilai ekonomisnya tinggi. Kalau sekarang, kalau manusianya sampah. Kalau bisa janganlah. Pesan saya Bang, hindari narkoba lah. Kalaunya narkoba dihindari, insya Allah masa depanmu lebih terang. Insya Allah. Dan apalagi membawa neon ini nah. Buat dia. Kemana-mana terangnya, terang. Mantap. Luar biasa. Alhamdulillah saya bisa diundang di bincang bersama Bang Batur. Baru pertama kali. 3 kali ya Bang saya kesini Bang. Pertama sebelum Rapimda, yang kedua Musda. Ya ini yang ketiga. Jadi apa? Sebelum ini kan memikirkan hal-hal ini sebenarnya lama. Ingin. Karena dulu penyiar di radio Hayu, terus radio Seorang Berkata, dan yang terakhir ini tugas di Andala. Jadi kangen dengan dunia-dunia seperti ini, apalagi bisa mengundang. Jadi dipikiran waktu itu Bang Jai, kawan-kawan di KNPI, ketua KNPI, sekretaris KNPI, ada kesibukan. Jadi belum bisa. Tadi ada juga kawan kita lihat yang nanti mungkin besok atau beberapa waktu ke depan akan mengisi lagi dan bertambah tamu, bertambah juga pengalaman, dan juga kita sharing ide-ide tentang bagaimana sebenarnya kita ke depannya. Ada closing statementnya untuk podcast kita malam hari ini? Closing statement saya akan menjadi calon bupati. Jangan Bapak. Belum jauh dari ketua KNP itu bupatinya pemuda. Ya. Tapi kalau yang bupatinya daerah Bang, kita ampun Bang. Ampun kita. Pesan saya, pemuda lebih mandiri, lebih kreatif, lebih inovatif, dan tidak lupa Chef Maratus. Siap. Oke, makasih. Sama-sama Bang. Ini semoga membawa kemanfaatan dan silaturahmi kita terus terjadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.